Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dr. Widi. Pada sesi kali ini saya akan berbagi cerita tentang keluarga saya sendiri mengenai penyakit yang diderita anak saya yang mengalami stroke sampai 3 kali dan didiagnosis dengan trombofobia. Mudah-mudahan cerita nanti kami ini akan memberikan manfaat bagi teman-teman yang mengalami kejadian serupa, sehingga bisa memberikan solusi bagi teman-teman yang mengalami kejadian yang sama, dan juga memberikan semangat bagi teman-teman, saudara, sahabat semuanya yang saat ini sedang menderita penyakit apa saja. Mungkin sedang menderita penyakit kanker, mungkin sedang menderita penyakit metabolik dan apa saja, dan semoga semangat untuk menghadapi semua yang diberikan Allah pada kita. Untuk itu saya katakan dulu ya, ini istri saya tercinta, Indah Lestianti. Ini adalah mamanya Nabila Syifa tadi yang kami ceritakan. Dan kami berdua, saya dengan Mama Indah ini, merawat anak kami yang sudah pernah mengalami stroke 3 kali itu dengan penuh suka duka, dengan penuh liku-liku, dan meskipun juga ada kadang-kadang tawaran di antara juga kami untuk perawatan kami. Jadi saya mau cerita sedikit bahwa putri kami ini yang nomor 1 namanya Nabila Syifa. Kita panggil Syifa aja ya biar mudah. Syifa ini umur 9 tahun itu terkena stroke yang berulang sampai 3 kali. Pada awalnya kita tidak tahu kalau Syifa itu kena stroke. Setelah kena stroke itu sampai diadakan penelitian, diperiksa dari laboratorium, kemudian CT scan sampai MRI, itu tidak ada penyakit. Ya, yang ada ditemukan pada waktu pemeriksaan MRI itu sebelah otak kanannya itu ada sekitar 10% mengalami kematian otak, ya, atau yang disebut infak. Nah, itu dengan adanya kelainan kayak gitu, kami terus mencari apa penyebabnya dari stroke itu. Dari dokter Heruti Karyadi waktu itu sampai ke serangan ketiga itu belum terdiagnosa penyebabnya apa. Kami biasanya memanggil kakak ya, kakak. Kira-kira kakak masih ingat nggak ya, waktu umur 9 tahun itu apa yang pertama kali dirasakan tuh ya, ketika jatuh? Masih ingat nggak waktu jatuh di kamar mandi di rumah Dr. Edi waktu kita berkunjung ke sana itu kan? Ya, itu pertama kali serangan stroke-nya itu ya. Kakak mungkin bisa ceritakan bagaimana ya? Waktu itu memang hanya main aja gitu, main sama anaknya Dr. Edi. Waktu itu kita main di kamar, kemudian ada satu waktu kita kan bermain bola waktu itu di kamar, kemudian kepala saya itu terbentur cukup keras waktu itu di bagian belakang. Waktu itu hanya anak kecil ya, udah kayak mungkin kejeduk gitu ya istilahnya, terus udah main lagi. Tapi ternyata setelah itu waktu saya jalan ke kamar mandi waktu itu kok tiba-tiba kayak terhuyung-huyung gitu, seperti terhuyung-huyung, terus kemudian menabrak semua perkakas yang ada di dapur waktu menuju kamar mandi itu. Terus saya sempat bingung waktu itu kenapa ya, dan itu saya nggak bisa mengeluarkan kata-kata sama sekali, sepatah kata pun. Kemudian sekujur tubuh saya tuh lemas, terutama yang bagian kiri itu saya seperti jatuh gitu, jatuh ke bagian kiri. Kemudian saya tuh ngesot jalannya untuk ke ruang tamu mencari pertolongan saat itu. Terus kemudian
begitu ngesot lah itu ketemu sama ayah, ketemu sama mama, baru ditolong. Itu hanya dikasih es teh manis waktu itu, saya ingat, karena waktu itu memang saya kurus, badan saya kurus, jadi dikiranya hanya ini kayaknya kurang makan nih, jadi dikasih gula kan waktu itu pertolongan pertamanya. Terus memang nggak lama ya waktu itu ya, memang nggak lama, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit, terus kemudian udah normal lagi. Kalau tidak salah waktu itu juga sempat dipijit sama Bibi. Jadi kami punya asisten rumah tangga yang kita panggil Bibi ya. Jadi waktu Bibi memijat-mijat kakinya itu, tangannya dipijit-pijit itu ya sekitar 1 jam. Kemudian normal kembali, artinya bisa berdiri lagi dan bermain seperti biasa. Setelah itu kami pulang dari rumah Dr. Edi. Kira-kira perjalanan setengah jam sampai ke rumah. Sampai di rumah, kemudian bermain kembali lah si kakak ini. Kakak itu bermain kembali naik sepeda berkeliling di sekitar taman rumah. Tahu-tahu ketika bukan sepeda jatuh dia. Kita kan kita pikir ini jatuh biasa karena anak serimpet atau semacamnya ya. Kita tolong, kita bawa ke rumah, tapi saya melihat ada sesuatu yang aneh. Jadi sebelah tangan anak ini nggak simetrik dengan tangan sebelah yang lain. Sebagai seorang dokter, saya refleks aja, saya coba tes neurologis yang sederhana ya. Waktu saya suruh melet sama menjulurkan tangan ya, bukan tangannya, nggak jatuh ya. Jadi sebelah jatuh dia. Saya lupa ya sebelah kanan apa kiri jatuh. Kiri ya jatuh. Kemudian suruh melet. Ternyata itu ya. Dugaan kami jangan-jangan waktu terjeduk di rumah teman kami tadilah yang menyebabkan ada gejala gangguan saraf ini, sehingga langsung kami bawa sama mama ya, kami bawa ke rumah sakit Karyadi. Akhirnya di rumah sakit Karyadi kemudian dirawat oleh dokter neuro saraf. Kemudian pada waktu dirawat itu, karena ini kasus langka, jadi kami diwawancarai beberapa dokter, kemudian dikonsultan ke dokter bedah saraf, kemudian ke dokter saraf anak, ke dokter neurologi otot ya, saraf yang itu dokter Widya Stuti ya, yang waktu itu di Karyadi. Pada waktu dirawat yang pertama itu dilakukan CT scan dan tidak ditemukan kelainan apa-apa. Akhirnya si kakak ini tidak ada gejala lagi, sudah tidak lumpuh, tidak perot lagi. Akhirnya diperbolehkan pulang dengan catatan bahwa kami dipesan sama dokter neuro waktu itu, dokter Dodi Tugasworo yang sekarang jadi direktur di Rumah Sakit Karyadi, bahwa sewaktu-waktu anak ibu ini bisa terkena serangan ulang. Jadi harus selalu dijaga, kemudian sering dites. Jadi waktu itu kita pulang, kemudian suami saya itu kita berdiskusi dan kita tidak puas dengan hasil yang didapat. Itu kami konsul ke dokter bedah saraf, waktu itu dokter Zainal Mutakin, bahwa dari dokter disarankan untuk pemeriksaan MRI. Dari MRI itu didapati bahwa terdapat kematian jaringan otak 5 cm, sebesar 5 cm. Tapi waktu itu tidak menimbulkan gejala yang berarti. Akhirnya kami tetap terus mencari apa penyebabnya dari penyakit yang diderita putri kami ini, sambil berikhtiar. Kemudian karena tidak ada gejala apa-apa selama 2 minggu kira-kira, kebetulan suami saya selesai dari pendidikan spesialisnya, kemudian berangkat ke Aceh. Jadi pada waktu suami saya di Aceh itu dapat 2 minggu, anak saya pada waktu saya tes itu untuk menggerakkan tangannya
tahu-tahu yang satu tuh jatuh. Saya langsung telepon dokternya, waktu itu dikasih nomor telepon bahwa dipesan kalau terjadi apa-apa langsung telepon dokternya. Kebetulan waktu itu dokternya sedang kondangan, ya, bawa aja langsung ke Karyadi. Karyadi dikasih obat macam-macam sampai 8 jam itu masih terasa lemes, belum bisa ini. Selama dirawat yang kedua ini karena suami saya baru 2 minggu berangkat ke Aceh dan baru lulus dari spesialis bedah, saya tidak berani memberitahu suami saya kalau anak saya masuk rumah sakit lagi karena gejala yang sama. Dan ini mungkin lebih berat karena untuk pemulihannya itu lebih dari 24 jam baru bisa pulih kuat kembali. Nah, di situ sama dokter Dodi dikonsulkan ke mana spesialis yang lain, ini tidak ada jalan keluarnya. Jadi diperiksa laboratorium macam-macam, akhirnya pada waktu saya itu sedang menunggu di rumah sakit, itu saya ditelepon sama temennya suami saya, sama-sama residen bedah. Jadi ditanya masalah suami saya, gimana suamimu ini udah berangkat. Terus saya cerita bahwa anak saya itu sedang mengalami penyakit kelumpuhan separuh. Si namanya Dokter Budi itu, beliau kaget, loh. Terus ditanyain gejalanya apa saja. Ternyata gejalanya itu mirip dengan yang diderita oleh istrinya, Dokter Supniasi. Jadi kami waktu itu memang sangat dekat dengan Dokter Budi dan dokternya ini. Dan Dokter Budi cerita bahwa Dokter Mia itu juga menderita hal yang sama dengan kakak, bahwa dia juga lumpuh separuh, terus pelo. Setelah diperiksa macam-macam juga tidak ada kelainan apa-apa. Ternyata dibawa ke spesialis penyakit dalam, itu baru ketahuan bahwa terdapat kelainan pembekuan darah. Ya, jadi dari situ Om Budi menyarankan saya si kakak ini dibawa ke dokter penyakit dalam yang khusus darah. Kebetulan beliau tahu bahwa dokter yang di Semarang itu salah satunya adalah Dokter C. Suharti. Dokter C. Suharti itu tuh kebetulan juga tetangga saya di Semarang, ya. Kami konsul bahwa Dokter Harti waktu itu saya cerita gitu aja, beliau sudah tahu mungkin ini ada kelainan pembekuan darah. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan apa, yaitu pemeriksaan darah. Dan pada waktu itu belum ada pemeriksaan darah di Semarang, harus dikirim ke Jakarta, di mana hasilnya baru jadi 2 minggu. Kebetulan lagi setelah mau diperiksa, besok saya lihat di Karyadi mau dilihat sama Dokter Suharti mantap bahwa besoknya beliau mau ke luar negeri. Jadi kan beliau baru bisa memberi terapi setelah hasilnya itu jadi apa sebenarnya kelainan yang diderita si kakak ini, apa yang menyebabkan stroke-nya sampai berulang. Ya, jangan sampai nanti ada stroke yang keempat atau kelima. Jadi kami tetap berusaha. Si kakak itu akhirnya kita periksa waktu itu, yang laboratorium yang ada itu di Prodia, ya, Prodia dikirim. Jadi waktu itu belum ada BPJS, kita cuman askes biasa, semua biaya kita tanggung sendiri. Suami saya tidak tahu kalau anak saya si kakak ini sedang dirawat. Jadi kalau pas telepon itu saya bilang ya di rumah gitu aja. Saya kasih tahu bahwa si kakak kena serangan lagi. Kemudian setelah Dokter Harti kontak dari luar negeri,
beliau membaca hasilnya baru ketahuan bahwa si kakak ini menderita kekurangan ada untuk faktor pembekuan. Jadi darah itu kalau membeku, kalau kita kena luka atau membeku itu kan ada faktor yang bisa mengencarkan. Nah, si kakak itu nggak punya atau rendah, kadarnya rendah. Jadi dua-duanya ada protein C dan protein S. Nah itu yang menyebabkan kenapa dia tiba-tiba terkena stroke. Jadi darah itu ya cepat menggumpal dan tidak bisa encer dengan sendirinya. Kalau orang normal kan bisa dipecah lagi menjadi encer lagi. Nah ini kalau sekarang nggak bisa, akhirnya ada jendelan di mana-mana dengan adanya benturan di kepala itu memicu terjadinya stroke. Dan kalau itu sudah terjadi sekali, biasanya berulang. Ya ini saya waktu itu sendirian memutuskan sendiri bahwa penyakitnya harus segera ketemu. Apa yang menyebabkan kelainan pada si kakak ini? Saya harus memutuskan bahwa kakak itu harus masuk ICU untuk dikasih pengobatan heparin atau pengencer darah. Saya tanya, kenapa harus di ICU, Dok? Karena itu efek sampingnya berat sekali. Ya, jadi ada efek samping kalau pengenceran itu, jadi nanti terjadi perdarahan yang hebat. Makanya harus diawasi di ICU. Saya tanya, kemungkinannya gimana, Dok? Itu 50-50. 50-50 itu artinya kalau dia bersih sama sekali, jadi jendelanya itu hilang semua. Tapi kalau perdarahan ya udah bablas. Wah, saya waktu itu terus tidak bisa berpikir panjang. Saya langsung telepon suami saya yang waktu itu di Aceh. Nah, mungkin suami saya waktu itu bisa dipisahkan bagaimana waktu sedang bertugas di Aceh menerima kabar bahwa putrinya mau dimasukkan ke ICU. Nah itulah kehebatan istri saya ya, namanya kakak ini ya. Karena apa? Dalam keadaan kondisi sulit ya, merawat anak sendirian karena saya tinggal di Aceh waktu itu kan. Kemudian anak ada masalah berat seperti itu, dia bisa mengatasi sendiri tanpa saya. Jadi waktu anak saya dirawat di rumah sakit Karyadi, dia nggak beritahu saya kalau anaknya dirawat. Baru ketika mau dimasukkan ke ICU itulah istri saya ini atau mama kakak ini telepon saya. Tentu saya kaget luar biasa kan, saya tidak menyangka bahwa anak saya menderita penyakit seperti itu. Jadi saya kaget ya. Waktu itu saya bertugas di Langsa. Langsa itu adalah kota di pantai timur Aceh ya, 4 jam dari Medan kira-kira. Saya di Langsa, teman istri saya langsung malam juga saya lapor ke direktur. Saya menghadap direktur, Bapak Direktur, saya mohon maaf, saya lapor bahwa anak saya sekarang sedang dirawat di rumah sakit dan besok mau dilakukan heparinisasi di ICU karena efek sampingnya berat. Jadi kalau boleh saya mohon izin untuk segera pulang ke Semarang malam ini juga. Alhamdulillah waktu itu Bapak Direktur ya dengan segala kebesaran hatinya ya memberikan izin saya untuk kembali ke Semarang, meskipun saya di Aceh juga mungkin baru beberapa minggu di Aceh ini baru bertugas. Tapi ini kan demi anak ya, saya kira jadi penting sekali. Jadi saya mohon izin untuk meninggalkan tugas beberapa hari untuk mengurus anak saya. Besok rencananya mau dimasukkan ke ICU. Akhirnya besoknya betul saya berangkat ke sana dan sampai di rumah saya langsung berangkat ke rumah sakit Karyadi untuk menungguin anak saya. Alhamdulillah saya lihat anak saya baik-baik aja. Ini aneh juga anak saya. Jadi anak saya itu sebetulnya bukan pertama kali ini, bukan yang pertama kalinya ini. Jadi dia itu untuk sekian kalinya dia sakit berat seperti ini. Waktu dia umur 1,5 tahun ya Maya. Waktu dia umur 1,5 tahun pun juga pernah mengalami kejang demam yang sangat berat sehingga dia mengalami shock ya. Shock. Entah itu shock anafilaktik karena obat antibiotik yang dimasukkan atau shock yang lain saya nggak tahu, tapi jelas mengalami shock yang berat dan ya udah biru-biru lah gitu lah, udah biru-biru dah hampir ajal waktu itu ya. Jadi saya udah pasrahkan kepada Allah dan akhirnya
alhamdulillah selamat lagi, survive lagi sampai kelas 5 SD itu. Jadi ini adalah penyakit berat yang kedua yang dia alami ya. Dan lucunya ada satu hal yang lucu lagi. Jadi gara-gara sakit berat yang waktu kecil itu kami ubah namanya. Jadi waktu itu namanya Nabila Syifa Martawidanti ya, karena sakit berat itulah atas saran beberapa rapat begitu. Waktu kami di Kalimantan ya, di Kalimantan Selatan di pedalaman ya. Di namanya tempat yang namanya Kandangan, 4 jam dari Banjarmasin ya, daerah terpencil di Kalimantan. Dokter spesialis tidak ada tuh, ya, spesialis tidak ada. Jadi kami dirawat namanya Dr. Cahyono sekarang SPUG yang jadi direktur rumah sakit Muwardi sekarang. Waktu sama-sama ditelepon di sana di rumah sakit Kandangan itu ya. Nah itulah kondisi berat pertama yang dengan anak saya. Jadi ini kondisi berat yang kedua barangkali ya Maya. Nah itulah maka anak saya anaknya itu dia tuh nggak pernah mengeluh anaknya ya. Yang saya lihat di situ. Bahkan ketika dia dipasang infus berkali-kali itu nggak pernah nangis atau semacam anaknya itu aneh itu lah yang apa ya? Yang saya tuh merasa gimana itu deh. Jadi setelah itu setelah itu kami rubah namanya ya, kami bikin kedurian sederhana, kami rubah namanya dengan harapan bahwa kalau orang Jawa bilang kan dengan rubah nama itu kan akan mencegah untuk nggak sakit lagi begitu ya. Meskipun akhirnya juga sakit lagi juga ya. Ketika kita kasih nama waktu kita kasih nama Anissa ya, Anissa Topang Muda, artinya perempuan yang mulia ya, begitu kira-kira ya. Nah begitulah, jadi cukup banyak penderitaan yang dialami anak saya waktu kecil ya. Bukan itu saja, dia juga menderita penyakit asma berat ya, yang sering kali-kali saya tuh selama saya residen di bagian bedah itu berkali-kali mengantar saya dirawat di rumah sakit Karyadi, bolak-balik UGD. Kalau belum sampai Karyadi belum sembuh kayaknya gitu deh. Pokoknya kalau sampai UGD Karyadi kasih nebulizer, dirawat kadang-kadang baru bisa pulang lagi. Berkali-kali serangan seperti itu, akhirnya sampai serangan stroke yang kita akan amat tadi. Terus mungkin kita bisa merasakan bagaimana ya cerita dari kakak ini tumbuh dari anak-anak dengan obat ya. Jadi saya ceritakan ya, jadi dia itu minum obat sejak dari stroke itu, diberikan obat Ascardia sama Simaktu itu ya, obat untuk mengencer darah istilahnya ya. Itu mulai kelas 6 SD itulah ya, sampai remaja menjadi dewasa. Mungkin bagaimana rasanya minum obat tiap hari, kemudian kondisi tubuh yang tidak enak itu mungkin bagaimana kan bisa cerita ya kak ya? Ya memang waktu itu sejak saya diberitahu, kemudian dokter Suharti waktu itu baru saya tahu, oh ternyata ini penyakitnya karena penggumpalan darah. Saya baru berani cerita. Memang sebenarnya sejak sekitar kelas 3 SD itu setiap saya terkena pisau atau terkena cutter, sedang prakarya seperti itu waktu SD itu, memang darah saya tuh nggak seperti anak lain waktu itu, jadi nggak menetes gitu, jadi selalu berhenti gitu. Tapi saya nggak pernah cerita karena saya rasa ya mungkin itu hal biasa atau ya nggak kenapa-napa gitu, nggak membuat efek apa-apa. Jadi waktu itu memang saya tidak pernah cerita. Kemudian nggak nyangka ternyata agak lama ya waktu itu di Karyadi itu sampai saya ingat harus ujian kenaikan kelas itu di ruang perawatan di kamar di Bangsal, di ruang Cendrawasih ya di Karyadi itu. Ya udah pakai meja yang biasa buat makan, udah harus itu gurunya datang dijemput sama mama waktu itu. Terus ya udah saya ngerjain gitu. Ya alhamdulillah sih, tapi memang kuasa Allah ya, jadi masih bisa dikasih kesempatan buat ikut ujian. Terus yang saya sangat syukuri memang kebetulan ayah dan mama saya tuh dokter gitu. Mungkin kalau ayah sama mama saya hanya orang biasa nggak bakal ngira kalau ini adalah stroke, kemudian sampai mencari sampai benar-benar tahu penyebabnya. Padahal kan itu mungkin akan menyebabkan kematian tiba-tiba karena itu kan bukan penyakit yang sepele dan memang harus diobati. Terus pernah juga ada suatu momen waktu itu di rumah sakit, mama saya tuh waktu itu cuma tanya sama saya, kamu mau apa kak? Terus saya tuh ya waktu itu kan masih
SD ya, masih kecil. Wah, aku pengen ketemu sama teman-temanku, akan teman-teman sekelasku. Itu saya di Opnam, kemana-mana harus pakai kursi roda gitu. Terus ya kan kesepian banget ya pasti ya di rumah sakit gitu. Terus ya udah akhirnya tiba-tiba mama saya nggak ada pemberitahuan apa-apa, tiba-tiba semua teman-teman sekelas saya tuh dilansir. Jadi waktu itu mobilnya masih Kijang kalau nggak salah ya, masih Kijang, iya Kijang. Itu diangkut berkali-kali, padahal kan satu kelas itu mungkin sekitar 38 anak ya. Itu diangkut semuanya sama mama saya ke Gilir, kemudian didatangkan ke kamar saya, mungkin ya izin ke rumah sakit atau lainnya lah. Tapi yang jelas waktu itu di kamar perawatan saya tuh ada teman-teman saya semua di situ. Saya itu memang apa ya, itulah perjuangan ibu, perjuangan ayah juga. Waktu itu ayah juga pulang dari waktu dikabarin itu ya dari Aceh itu, tanya, kamu mau apa? Saya malu waktu itu mengakui kalau saya itu nggak pengen apa-apa, saya cuma pengen ayah tuh ada di sini. Jadi, tapi yang keluar waktu itu saya pengen itu CD player waktu itu. Terus ya udah, terus ya akhirnya terus saya datang, mama juga menemani sepanjang saya dirawat. Ya itu sih ada titik momen juga di mana waktu itu infus saya lepas. Waktu itu tapi mama sama ayah saya tuh tidur kecapean di bed sebelah saya nggak berani bangunin, saya nggak berani bilang ke perawat. Mungkin tadi seperti yang diceritakan ya, saya memang apa ya, orang yang susah gitu loh, nggak enak, takut memberitahu, takut merepotkan. Jadi waktu infusnya lepas tuh ya udah jalannya bleber-bleber, saya nggak cerita siapa-siapa, saya coba iseng-iseng aja. Untung waktu itu nggak kenapa-napa ya. Ya apa ya, karena saya takut merepotkan orang tua dengan segala kondisi tubuh saya yang seperti ini. Dan ya alhamdulillahnya setelah ketahuan penyakitnya saya cuma harus minum obat aja tiap hari. Dan ya waktu itu mungkin memang saya agak nakal ya, maksudnya minum obat nggak bisa tiap hari. Terus alhamdulillah kemudian waktu SMA sudah mulai apa ya, ada ini ya, ada apa, tesnya kan harus berkala ya. Alhamdulillah waktu dicek sudah semakin baik, jadi boleh dihentikan nggak apa-apa minum obatnya. Dan alhamdulillah sampai hari ini nggak ada gejala ke situ lagi. Saya bahkan bisa lari sampai 15 km waktu itu salah satu apa ya, pencapaian saya juga. Saya nggak nyangka dengan saya yang waktu itu lemes. Saya masih ingat banget waktu itu rasanya, soalnya buka pintu itu nggak bisa, seret gitu. Itu kenapa? Waktu itu kan saya bertanya-tanya, terus ternyata dengan perjuangan mama, perjuangan ayah yang sebegitu besarnya tuh saya bisa lari sampai 15 km. Waktu itu saya waktu finish itu, alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan untuk sehat sampai hari ini. Dan alhamdulillah nggak ada gejala lagi, kemudian masih bisa sekolah, alhamdulillah bisa lulus, dikasih kesempatan lagi untuk sekolah lagi. Dan sebenarnya menjadi dokter itu juga janji saya waktu saya dirawat waktu itu. Saya lihat semua dokter yang saat itu merawat, begitu juga mama dan ayah saya yang juga dokter di hari itu, saya berjanji saya harus jadi dokter. Saya pengen membalas semua apa yang dilakukan dokter-dokter yang merawat saya. Saya juga pengen berbuat kebaikan seperti mereka berbuat kebaikan kepada saya waktu itu sebagai pasien. Jadi alhamdulillah janji itu sudah selesai ditunaikan, dan sekarang saya juga bisa melanjutkan pendidikan lagi, mudah-mudahan bisa menjadi dokter spesialis jiwa. Mungkin gitu. Kira-kira rasanya gimana ya kayak itu? Obat tiap hari itu gimana ya? Masih inget nggak? Kalau ada anak bosan, ada nggak diminum obatnya dibuang aja balik ya? Rasanya gimana kira-kira udah tiap hari sampai usia SMA loh? Iya. Jadi memang waktu SD pun kalau nggak salah memang ada sempat minum obat merah ya waktu itu, memang ada apa, sakit paru-paru waktu itu. Sudah juga ya disuntik tiap hari di perut. di perut selama 10 hari berturut-turut, itu disuntik setiap hari di perut. Tapi nggak tahu sih, alhamdulillah waktu itu saya nggak pernah merasa kesakitan atau yang gimana yang berarti.
Dan untuk minum obat tiap hari ya bosan, wajar, itu masih SD sampai SMP sampai SMA ya, tapi alhamdulillah masih bisa masih dikuatkan sampai hari ini. Jadi begitu ketahuan penyakit dari kakak ini, waktu itu kita tidak berani menyampaikan apa sebenarnya penyakit dari kakak, karena menurut dokter Harti itu akan diderita seumur hidup. Jadi nanti pada waktu menikah, pada waktu punya anak, itu harus diperiksa semuanya. Tapi alhamdulillah waktu menikah juga lancar, punya putra juga lancar, alhamdulillah partus melahirkan normal. Cuman yang jadi kendala memang ada berat badan dari bayinya itu rendah, di bawah 250, jadi kecil bayinya. Itu memang sudah dikasih tahu sama dokter Harti nanti resiko-resiko yang dialami, dan di samping minum obat juga olahraga. Jadi pernah juga kakak itu nyeri dada. Dari dokter Juwarti mengatakan bahwa itu mungkin juga menyerang jantungnya. Nah, terus yang harus dilakukan apa dok? Saya tanya gitu. Itu ternyata loncat-loncat. Anaknya disuruh loncat-loncat dengan harapan loncat-loncat itu jendalan darah yang ada itu, karena si kakak kan masih kecil. Kalau orang tua mungkin tidak akan bisa dengan terapi loncat-loncat itu, karena kakak masih muda, usia masih 9 tahun, disuruh loncat-loncat hilang itu gejala yang nyeri di dada. Sejak si kakak sembuh, saya itu punya keinginan untuk sharing dengan orang-orang di sekitar saya, kalau siapa yang mengalami punya putra dengan gejala stroke berulang-ulang itu, saya ingin memberi advice bahwa ini loh yang harus dilakukan, ini loh yang harus dilakukan. Jadi meskipun angka kejadian cukup rendah ya, yaitu angka antara 1 sampai 2 anak per 100.000 anak di Amerika terjadi stroke yang diakibatkan karena iskemik ini atau karena sumbatan ini. Tapi kita harus waspada. Karena apa? Karena hal ini akan mempengaruhi perkembangan anak menuju ke dewasanya, yang akan mempengaruhi kualitas kehidupannya dan bahkan juga bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, untuk teman-teman semua atau sahabat-sahabat, kolega yang mungkin ingin berbagi dengan kami kalau ada gejala seperti itu, mungkin kami bukan ahlinya ya, tapi paling tidak berbagi sharing pengalaman dengan kami insya Allah akan kami siap untuk saling berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan pengalaman kami ini bisa bermanfaat bagi pembelajaran untuk semua pihak. Kehidupan adalah drama dan tiap orang mengalami dramanya masing-masing. Keikhlasan untuk menerima segala kejadian yang terjadi pada kehidupan kita adalah suatu bagian dari rasa syukur kita. Terima kasih, sampai jumpa pada sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.